Halo semuanya, Assalamualaikum. Kenalin, nama aku Ayunda Galuh Kartikasari. Nah, hari ini aku punya materi yang seru banget buat dibahas. Penasaran nggak? Yuk langsung kita simak. Acquired Immune Deficiency Syndrome atau lebih dikenal dengan sebutan AIDS adalah kumpulan gejala akibat kekurangan atau kelemahan sistem kekebalan tubuh yang terbentuk setelah kita lahir. AIDS sendiri disebabkan oleh suatu virus yang bernama Human Immunodeficiency Virus atau lebih dikenal dengan sebutan HIV. HIV termasuk dalam genus lentivirus dan dibedakan menjadi dua, yaitu HIV tipe 1 dan HIV tipe 2. Ciri-ciri virus HIV yang pertama dari struktur dan materi genetiknya. HIV memiliki diameter 100-150 nanometer dan berbentuk sferis hingga oval karena bentuk selubungnya menyelimuti partikel virus atau virion. Selubung virus berasal dari membran sel inang yang sebagian besar tersusun dari lipida. Virus ini dikelilingi oleh membran yang terbuat dari bahan lemak dan ditumbuhi paku-paku kecil di sekelilingnya yang terbuat dari protein. Materi genetik yang dibawa oleh virus HIV ada di dalam membran sel. Di samping itu, virus HIV ini juga memiliki beberapa macam protein yang dibutuhkan untuk mereplika atau membelah dirinya sendiri. Nah, sebenarnya perkembangbiakan virus HIV itu sama aja kayak perkembangbiakan virus-virus pada umumnya, yaitu menggunakan daur lisogenik. Jadi, DNA virus HIV akan berinteraksi dengan kromosom sel inang dan membentuk profag. Nah, tahap pertama adalah absorpsi, yaitu bagian ujung ekor dari virus HIV menempel pada dinding sel bakteri. Yang kedua adalah penetrasi, yaitu virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang. Yang ketiga adalah penggabungan, yaitu DNA virus HIV bergabung dengan DNA virus bakteri atau sel inang sehingga membentuk profag. Nah, tahap selanjutnya adalah pembelahan sel, yaitu terbelahnya sel inang atau bakteri tersebut. Nah, setelah tahap ini akan dilanjutkan dengan tahap daur litik, yaitu ada tahap sintesis, yaitu pembentukan asam nukleat dan komponen-komponen virus dengan menghidrolisasi sel inang. Lalu ada tahap perakitan, yaitu perakitan partikel-partikel virus yang lengkap membentuk varian-varian baru dengan menggunakan asam nukleat dan protein. Nah, selanjutnya atau yang terakhir ada tahap lisis, yaitu tahap pemecahan dinding sel inang sehingga virus baru akan keluar. Nah, virus HIV ini tuh bisa menyebar dengan banyak cara. Di antaranya bisa melalui penggunaan jarum yang tidak steril, lalu darah yang tidak disaring, atau hubungan seksual dengan penderita HIV yang mengeluarkan cairan. Dan juga kontak darah antara penderita virus HIV dengan korban. Nah, selain itu penularan virus HIV dari ibu ke anak juga dapat terjadi dengan pemberian ASI. Biasanya, AIDS ditandai dengan rendahnya kadar sel CD4 di dalam tubuh, yaitu di bawah angka 200 sel per milimeter kubik. Jika sudah seperti itu, tentu imunitas tubuh akan semakin menurun. Cara terbaik untuk mendiagnosis penyakit tersebut adalah dengan melakukan tes HIV. Sebelumnya, udah ada yang tahu belum sih ODHA itu apa? ODHA merupakan orang dengan HIV AIDS. Kita tidak boleh menjauhi para ODHA. Kita harus membantu para ODHA untuk menjalani hidup lebih baik dan membantu mereka agar dapat semangat menjalani hidup. Mendukung mereka untuk selalu menjaga orang lain dan dirinya sendiri. Yang terakhir, kita juga tidak boleh menggunakan penyakit HIV untuk bahan candaan.